Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teddy pada 18430005. Saya dari kelas A akan menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat untuk materi keamanan informasi dengan judul materi perlindungan privasi. Di perlindungan privasi ini, PowerPoint ini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama adalah apa saja data pribadi. Data pribadi yaitu mencakup yang pertama adalah KTP, kedua KK, ketiga alamat, 4 nomor HP, kelima nama lengkap, dan nomor 6 ada rekening, 7 slip gaji, 8 nama ibu kandung, dan 9 foto kita. Nah, setelah kita mengetahui data pribadi kita adalah apa saja, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita harus menjaga semua data-data ini agar aman, agar kita bisa terhindar dari tindak kejahatan dan tidak kita inginkan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan hukum yang digunakan di Indonesia. Hukum yang diterapkan di Indonesia tentang privasi informasi adalah pasal 28G ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman. 2. Perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membuat atau tidak membuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, di hukum ini yang diterapkan yang saya pilih ini akan berkaitan dengan suatu kasus yang akan saya angkat dalam PowerPoint ini. Hukum yang diterapkan di Indonesia tentang privasi informasi berada di pasal 28G ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk perbuatan atau tidak terbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dari hukum yang diterapkan di Indonesia ini, maka muncullah suatu kebijakan atau akibat yang timbul dari pengesahan dari Undang-Undang ITE tersebut. Yaitu adalah yang pertama adalah supremasi hukum, 2 kesetaraan di hadapan hukum, dan 3 penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, mungkin untuk yang kebijakan ini mungkin masih banyak lagi, tapi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena akan sangat banyak, karena juga undang-undang ITE itu banyak sekali, Pak. Dan saya hanya mengambil yang tadi pasal 28 karena akan bersangkut paut dengan contoh suatu kasus yang saya ambil, Pak. Nah, di sini adalah kasusnya adalah Deddy Siregar. Deddy Siregar ini beliau menggugat Telkomsel karena pegawai dari perusahaan tersebut menyebarkan data pribadi beliau yang mengakibatkan beliau mengalami kerugian seperti data dia sudah tersebar. Setelah itu banyak ancaman-ancaman seperti teror telepon atau pengiriman paket tidak jelas, dan ini memang sudah viral yang beritanya masuk ke CNN. Nah, saya mengambil contoh untuk yang pasal 28G tadi itu adalah kasusnya Bapak Deddy Siregar. Beliau tidak terima atas penyebaran data diri beliau dan beliau berhak menggugat PT Telkomsel tersebut. Ini untuk contoh kasus yang seperti yang contoh yang video Bapak sampaikan untuk kami tonton seperti itu, dan saya mengambil contoh kasus ini, Pak. Deddy Siregar yang menggugat PT Telkomsel sebanyak 1 miliar. Dan itu hasilnya sama saja seperti yang belum lama ini adalah Tokopedia. Tidak saya bulan Maret itu adalah terbobolnya database dari Tokopedia mengakibatkan paspor dan username yang terdapat di username dan paspor
itu diambil oleh hacker dari suatu negara dan cukup membuat banyak kerugian dari beberapa user yang memanfaatkan Tokopedia sebagai media rekber. Nah, setelah itu adalah penyebab kebocoran. Penyebab kebocoran yang pertama yang saya ambil dari contoh yang Bapak berikan adalah aplikasi. Nah, di aplikasi ini memang benar misalnya kita akan menggunakan suatu pinjaman online atau biasanya kita akan menggunakan toko online untuk media rekber. Nah, di situ untuk istilah kita di pinjaman online kita akan diharuskan memasukkan data diri lengkap kita beserta KTP dan data lain dan foto kita memegang KTP. Nah, ini adalah penyebab kebocoran yang pertama dari aplikasi. Yang kedua dari email dan dokumen. Biasanya kita mengirimkan email atau sesuatu dokumen yang penting melewati Gmail atau apalah untuk mengirimkan ini, dan itu jika kita tidak teliti, kita mendapat email secara random maka akan menyebabkan kebocoran pada data pribadi kita. Yang ketiga adalah penyimpanan data. Penyimpanan data adalah database yang disediakan oleh suatu platform untuk menyimpan data diri kita. Misalnya saya mengambil contoh penyimpanan data adalah di Google Drive. Ya, ini yang penyediaan dari Google. Nah, ini adalah penyebab kebocoran dari data pribadi. Nah, hal yang perlu kita lakukan agar terhindar yang pertama adalah hati-hati dalam memberikan data pribadi. Kedua, membudayakan membaca. Ketiga, membersihkan file-file yang sudah tidak digunakan. Keempat, foto atau scan. Yang pertama kita bahas adalah hati-hati dalam memberikan data pribadi. Dalam memberikan data pribadi, misalnya kita akan menggunakan suatu aplikasi atau metode untuk rekber, misalnya di Bukalapak, di Tokopedia. Nah, kita harus hati-hati memberikan data, misalnya suatu aplikasi yang tidak jelas, atau kita biasanya mendapatkan email dengan iming-imingan uang, biasanya berapa jumlahnya jika kita mengirimkan misalnya nomor handphone kita, foto kita, dan data diri pribadi lainnya. Nah, yang kedua adalah budayakan membaca. Yang saya maksudkan budayakan membaca di sini adalah misalnya kita akan mengajukan pinjaman. Nah, di pinjaman itu maka kita akan otomatis menyetujui peraturan yang mereka berikan. Nah, di situ kan ada banyak sekali itu peraturan, Pak, ya. Nah, di situ kan kita kadang-kadang kita berpikir ngapain gini, karena terlalu banyak dan kita asal setuju saja, dan terkadang karena kita memikirkannya seperti itu maka kita akan yang mengalami kerugian sendiri. Dikarenakan jika kita sudah setuju dan ternyata di dalamnya ada sesuatu yang merugikan kita, maka kita tidak bisa untuk melaporkan kepada pihak berwajib karena kita sudah menyetujui bagaimana peraturan yang diberikan oleh platform tersebut. Yang ketiga, membersihkan file-file yang sudah tidak digunakan, misalnya seperti file-file foto atau file-file penting dokumen lainnya yang sudah tidak digunakan atau ya untuk misalnya sudah digunakan lama, misalnya itu lebih baik dibersihkan saja, karena ditakutkan jika kita misalnya di Google Drive kita email kita ada yang merantas, maka jika hacker tersebut membuka Google Drive kita maka akan menemukan file-file yang sangat penting yang seharusnya sudah tidak ada tapi kita masih menyimpannya. Yang keempat, foto dan scan. Nah, untuk foto dan scan ini kita harus berhati-hati dikarenakan tindak kejahatan sekarang bisa melalui foto kita atau scanan dari data diri seperti KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Nah, untuk yang foto ini saya sarankan sangat
diberikan garis besar, karena jika kita akan melakukan pinjaman online atau kita membuka toko di suatu platform seperti Tokopedia atau Bukalapak, kita akan disuruh foto dengan memegang KTP yang untuk memenuhi persyaratan untuk membuka toko di platform tersebut. Dan juga misalnya kita akan menggunakan pinjaman online juga seperti itu. Nah, untuk itu, agar kita terhindar dari kejahatan yang tidak diinginkan, sebaiknya kita hati-hati dengan keempat ini. Sebenarnya masih banyak lagi untuk hal yang kita lakukan agar terhindar. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.